pertama kali Menteri Desa Yandri Susanto menjabat, dia menggunakan surat Kementerian Desa untuk mengumpulkan kepala-kepala desa di Serang dalam rangka kepentingan pemenangan istrinya sebagai calon bupati Kabupaten Serang. Tidak lama setelah itu, Menteri Desa membuat kebijakan yang sangat kontroversial dan saya pikir ini sangat inkonstitusional. KPU pusat sudah menyatakan tidak ada aturan yang dilanggar ketika tenaga pendamping profesional desa mengikuti caleg. Sampai hari ini 1040 tenaga pendamping profesional desa kehilangan pekerjaannya. Ada standar ganda di dalam penerapan sanksi tersebut ya. Karena apa? Untuk mereka yang dari kader partai yang sama dengan menterinya, itu tetap lulus. Bukti-bukti ini sangat dikuatkan lagi dengan munculnya surat DPD PAN Jawa Barat. Bersama disampaikan bahwa DPD PAN Jawa Barat mendapat kuota untuk mengisi pendaftaran bakal calon pendamping desa. Saya juga menemukan fakta di lapangan, ya kan, adanya praktek uang dalam rekrutmen tenaga pendamping profesional desa yang baru. Uang perjanjiannya 10 juta. Ya. Uang mukanya 5 juta. Surat perjanjian ini berlaku sejak pihak pertama menerima pembayaran uang muka atau tanda jadi dari pihak kedua sampai diterbitkan surat keputusan kontrak pendamping desa di desa yang bersangkutan. Ini bukti uang muka yang sudah disetorkan kwitansinya. Itu ditransfer atau dalam bentuk cash diberikan kepada orang-orang yang menandatangani? Saya ngeliat kalau kasusnya ini cash nih. Cash ya? Iya. Apakah Bapak yakin ini melibatkan Menteri Yandri atau orang di bawahnya atau siapalah yang bermain? Oh jelas, ini semua terjadi ketika Yandri baru menduduki jabatan Menteri Desa. Apa kira-kira target yang paling tidak sudah tercium oleh Bapak di balik perhentian ini? Jelas bahwa ada satu kekuatan politik tertentu yang ingin menguasai desa. Semua ini tidak bisa dilepaskan antara Julhas, Yandri dengan Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Madilog, ada sekian banyak tenaga pendamping desa yang diberhentikan tanpa prosedur yang sebenarnya. Ada dugaan bahwa surat resmi digunakan untuk hal-hal yang bersifat pribadi atau keluarga. Ada banyak hal yang baunya cukup menyengat bahwa di sana ada persoalan. Untuk itu semua, kami menghadirkan Pak Sri Rajasa Chandra agar kita dapat berbincang-bincang lebih jauh untuk menelusuri, untuk menguak apa saja yang patut kita cermati tengah terjadi di Kementerian Desa. Pak Sri, terima kasih. Apa yang tidak seharusnya terjadi di Kementerian Desa? Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita perlu ingat bahwa desa ini memiliki peran strategis sebagai hinterland dalam rangka menunjang kebutuhan perkotaan. Desa sebagai sumber bahan pokok, sebagai sumber tenaga manusia, industri, sumber tenaga manusia juga untuk kepentingan kota. Ya kan? Dan juga yang paling penting adalah desa adalah basis untuk ketahanan pangan negara ini. Karena ketahanan pangan itu juga bagian daripada ketahanan nasional. Jadi betapa pentingnya desa gitu. Namun hari ini kita melihat ya kan ada sesuatu yang sesungguhnya menjadi kontradiksi dengan posisi desa sebagai wilayah strategis ya untuk kepentingan ketahanan pangan, kepentingan ketahanan nasional kita. Ketika seorang menteri desa menggunakan jabatannya untuk kepentingan yang lebih kecil. Di sana ada kepentingan partai, ada kepentingan keluarga yang dikedepankan oleh menteri desa melalui kebijakan. Kita ingat dulu, pertama kali Menteri Desa Yandri Susanto
menjabat. Dia menggunakan kop surat Kementerian Desa untuk mengumpulkan kepala-kepala desa di Serang dalam rangka kepentingan pemenangan istrinya sebagai calon bupati Kabupaten Serang. Sehingga hal itu menjadi berkepanjangan kan persoalannya. Nah itu satu. Kedua, tidak lama setelah itu, Menteri Desa membuat kebijakan yang sangat kontroversial dan saya pikir ini sangat inkonstitusional. Apa itu, Pak? Yaitu pemberhentian kontrak tenaga pendamping profesional desa. Ya. Hanya dengan alasan bahwa mereka telah mengikuti pencalonan sebagai caleg pada pemilu 2024. Padahal sebelumnya, Menteri Desa sebelumnya dan KPU Pusat sudah menyatakan tidak ada aturan yang dilanggar ketika tenaga pendamping profesional desa mengikuti caleg pada 2024. Gitu. Ini kan jadi aneh kan, Pak? Sementara ketika Yandri masuk, hal ini dipermasalahkan sehingga sampai hari ini 1040 tenaga pendamping profesional desa kehilangan pekerjaannya. Kita bisa bayangin, Pak. Mereka punya keluarga ya. Begitu langsung diputus kontrak tanpa ada surat pemberhentian, surat PHK dari Kementerian Desa. Udah berlangsung kapan Pak ini penghentian ini? Wah, sudah sejak sebelum April. Sejak sebelum April lah itu sudah. Karena terakhir sampai April itu 1040. Gitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang tragis ya. Karena apa? Mereka ini sudah bekerja 10 tahun, Pak, rata-rata. Sebagai tenaga pendamping desa dan tidak ada masalahnya gitu loh. Mereka cukup profesional dalam mengawal anggaran yang digelontorkan ke desa kan gitu, Pak. Ya. Tapi kenyataannya terjadi saya pikir ini satu musibah kan bagi mereka. 1040 harus kehilangan kontraknya tanpa alasan yang jelas gitu. Kemudian alasannya adalah tadi ya bahwa mereka pernah nyalek gitu. Karena pernah nyalek gitu. Padahal sebelumnya tidak dimasalahkan. Bahkan sudah ada pernyataan dari Menteri Desa yang lama dan KPU bahwa tidak ada aturan yang dilanggar gitu. Kemudian hal tersebut ditanggapi oleh Ombudsman, sehingga keluarlah laporan laporan hasil pemeriksaan dari Ombudsman dinyatakan bahwa keputusan Menteri Desa maladministrasi. Oleh karenanya hak-hak tenaga pendamping profesional dikembalikan. Gitu. Itu dilakukan oleh Kementerian Desa? Sampai hari ini enggak. Jangankan itu, Pak. Mereka rata-rata bekerja sampai akhir April. Tapi gaji bulan April tidak diberikan kepada 1040 tenaga pendamping. Di PHK tanpa ada surat keterangan, tanpa penghargaan sedikit pun. Hanya melalui share di WA. Bahwa mereka diberhentikan. Tanpa ada surat resmi. Gitu. Selain ke Ombudsman, tenaga pendamping ini sudah mengadu kemana saja? Sejauh ini mereka sudah coba untuk ke DPR, bahkan juga sudah mengajukan permohonan ke Presiden untuk mereka dapat bertemu dan mereka menyampaikan tentang sikap keberatan mereka atas keputusan yang dianggap inkonstitusional, gitu loh. Tapi sampai hari ini belum diterima DPR, juga belum diterima oleh Presiden. Jadi menurut keterangan tim mereka, mereka sekarang berada di Tebet, posko mereka untuk sementara dalam rangka mengajukan gugatan. Mereka katakan bahwa sejauh ini surat sudah dilayangkan Presiden, cuma tinggal waktu yang akan ditentukan oleh pihak Presiden. Pak, 1040 ini dari seluruh Indonesia? Iya, seluruh Indonesia. Oke. Sebetulnya ketika mereka diberhentikan, apa sih yang menjadi alasan pemberhentian mereka selain Itu saja. Itu saja. Hanya itu saja. Bapak menangkap ada tujuan lain nggak di balik pemberhentian? Kalau saya melihat begini, ada standar ganda di dalam penerapan sanksi tersebut ya. Karena apa? Untuk mereka yang dari kader partai yang sama dengan menterinya, itu tetap lulus, tetap diikutkan, tidak diputuskan kontraknya gitu loh. Padahal yang bersangkutan juga ikut caleg pada tahun 2024, karena dari kader PAN mereka ada nama-namanya, saya juga dapat nama-namanya. Nah ini kan
berarti kan ada sesuatu gitu loh. Oke, dari kader PAN ini apakah cuma 1-2 yang tidak dikenakan, yang tidak diberhentikan atau kebanyakan? Saya ambil sampel beberapa orang. Tapi ini satu sinyalemen ya, bahwa ada standar ganda yang digunakan oleh menteri dalam dalam pola rekrutmen atau perpanjangan kontrak dari TPP tenaga pendamping profesional pastinya, karena dari kelompok mereka yang menjadi kader PAN pernah mengikuti caleg tidak diputus kontraknya. Sementara yang lain diputus. Artinya apa? Ini kan ada kepentingan politik di sini, Pak. Iya. Ada kepentingan politik, dan ternyata kebijakan Kementerian Desa itu ya kan lebih cenderung ya kan untuk mengakomodir kepentingan partai politiknya. Iya. Nah, ini kan sebuah kerawanan kalau kita lihat kondisi seperti ini. Nah, kemudian bukti-bukti ini sangat dikuatkan lagi dengan munculnya surat DPD PAN Jawa Barat, ya kan? Apa isinya, Pak? Yang ini saya bacakan sebentar ya. Ini tentang perihalnya penjaringan bakal calon pendamping desa, ya kan? Dalam rangka penempatan pendamping desa di Kemendes RI, bersama disampaikan bahwa DPP PAN Jawa Barat mendapat kuota untuk mengisi pendaftaran bakal calon pendamping desa. Ini dari sini kelihatan. Mendapat kuota kan gitu. Ya, berapa kuotanya, Pak? Ini tidak disebutkan. Dari situ saya sudah lihat bahwa ini sudah ada arahan. Oke. Ya kan? Jadi ada arahan untuk mengisi TPP ini dengan orang-orang PAN. Orang-orang PAN. Dari situ sudah kelihatan bahwa saya pikir ini adalah sebuah state chapter gitu ya, di mana kebijakan negara disandera untuk kepentingan partai gitu. Dan kalau seperti ini jadinya, artinya Menteri Desa ini tidak punya sense of crisis ya. Ketika publik hari ini begitu marah terhadap kebijakan-kebijakan menteri yang tidak menjunjung tinggi rasa keadilan gitu. Kita tahu kemarin kan terjadi kerusuhan, tapi Menteri Desa masih tidak peka melihat perubahan situasi publik atau situasi masyarakat yang marah terhadap kondisi seperti ini gitu. Dengan tetap menggulirkan ini ya. Iya. Kalau saya tidak salah, DPD PAN Jawa Barat ya, itu pernah mengatakan bahwa surat ini hoax. Menurut Bapak? Saya pikir enggak juga. Enggak juga ya? Enggak. Karena ini surat ini saya dapat dari mereka yang diputus kontraknya, Pak. Iya. Diputus kontraknya. Dan mereka juga membawa masalah ini nanti ke presiden. Untuk menyatakan keberatan. Saya pikir kalau saat ini dikatakan bahwa surat itu hoax, karena surat itu sudah terlanjur beredar, Pak. Apa isi kontraknya, Pak? Kontrak apa? Kontrak yang dinyatakan di tadi, yang memutus itu, ada nggak WA-nya kalau saya tidak salah Bapak tadi katakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Pemutusan kontrak. Iya. Jadi mereka diputus kontrak hanya melalui share di WA. Mereka tidak diperpanjang lagi sebagai tenaga pendamping profesional desa, TPP itu, ya kan? Dengan alasan mereka mengikuti caleg pada pemilu 2024. Sementara ada juga caleg-caleg yang TPP dari PAN yang juga nyalek dan tidak. Pak, begini, ini ada 140 paling tidak sampai April, yang kemudian 1040 ya, 1040 ya yang sampai April itu. Kemudian tadi ada surat yang beredar untuk dikatakan ada kuota bagi DPD PAN Jawa Barat untuk mengisi itu. Apakah ada tendensi bahwa memang 1040 ini dikeluarkan untuk masuknya kuota-kuota ini? Jelas. Karena keresahan mereka juga saat sekarang ini semakin terasa gitu ya, bahwa kemungkinan keputusan Ombudsman tidak bisa direalisasikan karena adanya intervensi partai di sini gitu. Sehingga mereka semakin tipis harapan untuk bisa mendapatkan kembali haknya. Gitu. Nah, kemudian ini juga, Pak. Jadi kita lihat Yandri pada bulan
April 2005 itu sempat menyatakan bahwa Menteri Desa dapat memastikan pendamping desa tidak akan direkrut dari organ partai politik. Gitu loh. Pada bulan April 2005 ini. Ya, gitu. Nah itu jelas. Tapi kenyataan hari ini, ya kan? Kita nggak usah bilang bahwa surat dari PAN itu hoax. Kenyataan di lapangan, mereka kader PAN tidak diputus kontraknya. Sementara yang lain diputus. Diputus. Itu kan satu indikasi bisa dikaitkan. Betul. Ketika kita bilang, ada orang bilang ini surat ini hoax, loh kenapa di lapangan terjadi seperti itu gitu. Betul. Ya? Nah kemudian mereka bekerja sampai April, akhir April, tapi mereka tidak menerima insentif, padahal anggaran itu sudah turun. Sampai hari ini yang 1040 itu menerima gaji sampai hari apa sampai bulan apa? Bulan April enggak. Bulan April enggak? Sebelum April. Jadi Maret lah ya. Maret. Sementara mereka bekerja sampai akhir April. Nah, ini juga mereka akan tuntut. Yang jelas ada korupsi 1 bulan minimal ya. Jelas. Itu jelas. Karena berapa besaran semuanya, Pak? 1040 kali berapa? Kalau kita lihat ya, juta misalnya dari pendamping desa yang jumlahnya 35.000 ya mungkin hari ini ya, itu anggarannya 1,26 triliun untuk mereka. Iya. Artinya cukup besar, cukup besar gitu loh. Nah, saya pikir Presiden harus melihat masalah ini tidak sekedar terjadinya penyimpangan kebijakan, tapi ini adalah ancaman ya buat kekuasaan Presiden sendiri. Betul. Karena ini akan melibatkan banyak orang yang dirugikan dan tidak untuk murni mereka juga akan melakukan aksi-aksi massa ketika ya kan tuntutan mereka atau mereka tidak diterima oleh DPR maupun Presiden. Pak, ada nggak, sudah keluar nggak alasan mengapa yang 1 bulan ini tidak dibayar? Belum. Sampai hari ini mereka mempertanyakan. Tapi itu. Belum ada jawaban. Belum ada jawaban. Ini 1040 orang ini dikeluarkan. Ya. Apakah Bapak menangkap indikasi agar terjadi lowong, kemudian ada kesempatan untuk memasukkan orang yang barangkali juga di sana ada upaya untuk menggali sumber-sumber keuangan lain? Ya jelas. Karena gini, karena saya juga menemukan fakta di lapangan, ya kan, adanya praktek uang dalam rekrutmen tenaga pendamping profesional desa yang baru. Dan utamanya mereka juga kebanyakan dari kader PAN. Nah ini seperti misalnya saya dapatkan bukti ya, surat perjanjian pembayaran uang muka tanda jadi, ya kan? Di sini ditulis pihak pertama dengan ini menyatakan telah menerima pembayaran uang muka tanda jadi atas pendaftaran pendamping desa di Desa Lingkung Kecamatan Karya Penggawa. Besarnya? Sebesar 5 juta rupiah. Iya. Nah, terus kemudian dalam hal ini bertindak sebagai pihak pertama yang menawarkan pengurusan untuk pendaftaran pendamping desa di desa tersebut sebagai berikut. Uang perjanjiannya 10 juta. Ya. Uang mukanya 5 juta. Iya. Nah, uang muka atau tanda jadi akan mengurangi uang perjanjian. Surat perjanjian ini berlaku sejak pihak pertama menerima pembayaran uang muka atau tanda jadi dari pihak kedua sampai diterbitkan surat keputusan kontrak pendamping desa di desa yang bersangkutan. Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Nah, itu yang ini siapa Pak yang menandatangani dan yang dua pihak ini? Yang menandatangani ya Sarbini Nasir, pihak kedua Pandi itu yang ini yang akan jadi yang menerima. Nah, ini bukti uang muka yang sudah disetorkan kwitansinya. 10 juta berarti Pak ya? 5 juta. Ya 5 juta uang muka, nanti kemudian setelah ini dibayar 10 juta. Mereka dapat berapa sih Pak TPP ini per bulan? Sehingga harus bayar 10 juta untuk uang muka lagi. Mungkin bervariasi kali Pak. Mungkin ada mereka yang tenaga pendamping profesional yang punya latar belakang sarjana, mungkin beda. Gitu. Iya. Nah, dari sini terbukti bahwa ada praktik uang dalam proses rekrutmen tenaga pendamping profesional desa yang untuk mengisi
mereka yang dikeluarkan. Di samping adanya kuota untuk partai surat yang tadi beredar itu ya beredar. dari Jawa Barat. Ya. Jika kemudian dikomplain bahwa surat tersebut hoax, ya kan? Tapi fakta di lapangan, mereka pendamping desa yang dari kader PAN dan pernah mencalonkan diri sebagai caleg, tidak diputus kontraknya. Tidak putus, ya. Jadi uang ini untuk apa ya? Untuk uang muka. Ya, mereka diterima ya? Iya, sama juga sogokan lah. Sogokan, gitu. Ya. Dan besarnya besar, 10 juta. Per orang. Kalau misalnya itu 1.040 saja, 1.040 kali 10 juta lumayan. Oh iya, dan saya yakin ini bervariasi, tergantung status pendamping desanya, tingkat pendamping desanya. Kalau bervariasi, ini yang 10 ini apa? Yang kira-kira akan sarjana atau non sarjana nih Pak? Kalau lihat ini sarjana nih. Oh, iya. Jadi sarjana 10, iya. Ada bukti lain Pak yang non sarjana? Nggak ada, belum saya dapat. Tapi ini salah satu bukti yang saya dapatkan di lapangan. Ya. Kalau yang 10 juta itu, atau yang 5 juta lah ya, itu ditransfer atau dalam bentuk cash diberikan kepada orang-orang yang menandatangani? Saya ngeliat kalau kasusnya ini cash nih. Cash ya? Iya. Okay. Saya lihat kasus ini cash, diberikan cash. Dan ini saya ambil sampel salah satunya saja. Mungkin kalau kita cari lebih intens, mungkin kita dapat. Karena ini pasti akan terjadi di beberapa daerah lain juga dengan modus seperti ini. Dengan beraninya loh mereka melakukan ini, ya kan? Sampai dibuat surat perjanjian. Gitu. Kalau yang tadi 5 juta dari 10 juta itu kan cash. Yeah. Bapak melihat indikasinya siapa yang bermain ini Pak? Saya melihat begini. Kalau persoalan bentuk sogok menyogok, ya kan, itu mungkin juga terjadi pada periode yang lalu, ya kan, untuk menjadi tenaga pendamping desa. Cuma modusnya tidak terorganisir seperti sekarang. Seperti misalnya ada surat dari DPD PAN yang mendapat kuota, ini kan berarti terorganisasi kan. Yeah. Tapi bagi saya kan, dalam kasus ini yang saya soroti lebih kepada korupsi kebijakan. Gitu. Yeah. Korupsi kebijakan itu lebih berbahaya karena akan menghancurkan sistem meritokrasi, kemudian budaya organisasi. Gitu. Ketika itu terjadi korupsi kebijakan, ketimbang korupsi uang, ya kan? Nah, tentunya hal ini harus mendapat perhatian Presiden karena ini Menteri yang melakukan korupsi kebijakan. Nah, dari korupsi kebijakan ini juga bisa berdampak politik ke depan, kan? Karena seperti saya bilang tadi bahwa sangat kuat sekali indikasi bahwa kebijakan Menteri Desa dalam rangka membangun enclave atau basis-basis kekuatan massa, ya kan, untuk kepentingan politik ke depan. Nah, tentunya kalau kita lihat siapa yang akan mendapat manfaat dari basis massa yang disiapkan oleh Menteri Desa, ya pastinya kekuatan politik yang mendukung Yandri menjadi menteri, yaitu kubu Jokowi, jelas. Nah, maka dari itu, ya kan, ini pun harus menjadi perhatian Presiden sekali lagi, ya kan, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena apa? Karena Menteri Desa dianggap sudah melakukan insubordinasi, melanggar perintah atau melampaui misi yang dilakukan oleh Presiden itu sendiri. Gitu. Pak, tadi Bapak mengatakan ada indikasi bahwa soal uang ini mah dari dulu sudah terjadi. Bagaimana kita bisa kemudian menghubungkan soal sogokan ini dengan Menteri Yandri, Menteri Desa? Iya, kalau kita melihat bahwa ada kebijakan yang membatalkan sekian banyak kontrak secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, ya kan, dilakukan oleh Menteri Desa. Kemudian, ya kan, terjadi upaya pengorganisasian dalam rekrutmen baru yang melibatkan partai politik. Oleh karenanya, ketika terjadi pengutipan uang, ya kan, ini mungkin lebih berbahaya. Mungkin ini dilakukan secara terorganisasi gitu. Ini kalau dulu terjadi secara sporadis, artinya gini, orang tutup mata lah. Ya kan? Siapa sih orang di desa misalnya orang butuh pekerjaan segala macam, kemudian dia harus kasih uang. Itu budaya yang terjadi dari mana-mana dalam rekrutmen. Nah, tapi ketika
pengutipan uang ini dilakukan secara terorganisasi, ini juga lebih berbahaya lagi. Bahwa ada lembaga yang terlibat pastinya gitu. Dengan kata lain, lembaga ini sebetulnya sudah jadi mafia gitu Pak ya? Iyalah, jelas. Ini kan kalau kejahatan yang terorganisasi kan berarti mafia. Mafia, betul. Nah, ini kemungkinan bisa terjadi. Gitu. Dari penelusuran Bapak atau dari pengaduan yang sampai kepada Bapak, ini kira-kira yang dalam tanda petik bermain hanya menteri yang bersangkutan atau melibatkan, partai yang bersangkutan? Enggak, saya pikir ini sudah merupakan jaringan ya. Okay. Jadi ini semacam organisasi kejahatan yang terorganisasi gitu loh. Karena begini, ketika seseorang berani membuat ini, tentunya kan ini kan ada arahan, ya kan? Apalagi sampai begitu rincinya dia membuat surat perjanjian pembayaran uang muka, ya kan? Ini tentunya bukan orang yang ecek-ecek. Ini pasti mereka juga punya jaringan yang bertingkat gitu. Kalau penelusuran Bapak, orang yang mendapat uang ini ada nggak? Sudah diketahui nggak siapa? Maksudnya posisinya sebagai apa? Apakah dia punya jabatan di partai tersebut? Saya yakin bahwa ini akan bermain secara rapi. Tidak akan mereka menggunakan nama partai. Saya yakin tidak akan. Tapi kalau soal kuota yang diperoleh oleh partai itu ada. Karena memang sejak awal ketika pendamping desa ini diputus kontraknya, itu sudah ada kasakusuk dari partai-partai PAN di daerah untuk mengisi kekosongan di daerah. Terutama banyak saya dapatkan juga itu di Aceh. Ya. Oke. Tadi Bapak mengatakan jumlah TPP ini sekitar 35.000 orang. Adakah kemungkinan angka 1040 itu hanya angka awal yang kemungkinan nanti akan bertambah? Oh iya, pasti. Itu pasti. Oke. Jadi saya melihat begini, ini bukan sekedar pergantian tenaga pendamping profesional desa. Ya kan? Ketika ada partai politik yang bermain di sini, gitu ya, yang kemudian mendapat dukungan dari Kementerian Desa, tentunya ini perlu kita lihat ke depan. Apakah desa ini nantinya akan dijadikan enklave basis massa dari satu kekuatan politik tertentu, ya, yang akan digunakan pada momen-momen pesta demokrasi nanti. Gitu. Pemilu lah ya Pak ya. Karena kita tahu bahwa Yandri termasuk salah satu menteri yang disodorkan oleh Jokowi. Pastinya politik balas budi ini akan terus berlangsung. Apalagi kita tahu ketua PAN juga seperti itu. Gitu. Karena Yandri bukan orang yang dipilih oleh Prabowo. Betul. Ya. Nah, dari sini kita melihat ekses daripada persoalan tenaga pendamping desa ini sangat luas sekali. Apakah Bapak yakin ini melibatkan Menteri Yandri atau orang di bawahnya atau siapalah yang bermain? Oh jelas, ini semua terjadi ketika Yandri baru menduduki jabatan Menteri Desa. Yandri yang membuat kebijakan bahwa sekian banyak tenaga pendamping desa harus putus kontraknya dengan alasan karena mereka ikut caleg. Sementara itu adalah alasan yang sangat tidak konstitusional, tidak ada dasar hukumnya. Nah, dari sini kita melihat bahwa Yandri ternyata mungkin, saya yakin Yandri punya skenario besar, ya kan, untuk membangun basis kekuatan massa di desa, ya kan, dalam rangka mendukung kepentingan politik tertentu. Nah, kalau kita lihat latar belakang Yandri siapa, gitu, tentunya kita sudah bisa berpikir bahwa arahnya akan ke sana, gitu. Ini juga perlu kehati-hatian dalam melihat masalah ini. Jadi, kalau saya melihat persoalan ini bukan sekedar mengganti orang, ya kan, memutus kontrak kemudian membuat kontrak baru. Apa kira-kira target yang paling tidak sudah tercium oleh Bapak di balik perhentian ini? Ya jelas bahwa penggalangan. Bahwa ada satu kekuatan politik tertentu yang ingin menguasai desa, gitu loh. Iya.
pasti kan dengan ini kan ada kekuatan politik tertentu kan, kekuatan partai politik tertentu yang menguasai desa. Nah, sekarang kekuatan massa ini akan diproyeksikan kemana? Kita lihat saja orientasi politiknya Yandri. Kepada siapa gitu loh. Loyalitas Yandri kepada siapa? Kalau saya pikir begini Pak, kalau Yandri loyalitas tegak lurus kepada presiden, dia tidak akan lakukan ini. Karena presiden sangat menjaga sekali kan, Prabowo sangat menjaga sekali hal seperti ini. Pak, Bapak tadi menyebut-nyebut satu nama ya. Apakah Pak Yandri dalam hal ini tegak lurus pada PAN atau katakan kalau harus personifikasi pada Julhas, atau tadi Bapak menyebut satu nama? Karena katakan saja kata Bapak Pak Yandri ini adalah terindikasi disodorkan oleh Pak Jokowi. Apakah Pak Yandri sebetulnya tegak lurusnya pada Pak Jokowi? Bukan pada PAN, bukan pada Julhas? Saya jelas begini ya, kalau saya lihat bahwa Yandri sebagai salah satu elit partai politik PAN, ya kan? Tapi kita melihat bahwa Yandri adalah sosok menteri yang dibawa oleh kubu Jokowi, gitu loh. Oleh karenanya, ketika Yandri mencoba membangun satu kekuatan masa politik ya, dengan memanfaatkan jabatan sebagai menteri desa, ya, kemudian desa dijadikan basis kekuatan politik tertentu. Tentunya ini dalam rangka backup 2009 untuk kepentingan kekuatan politik dalam hal ini adalah Jokowi. Bisa jadi ini juga sebuah persiapan dalam rangka mendorong Gibran maju di 2009, kita lihat nanti. Karena apa? Karena saya yakin Yandri terjadi dualisme, loyalitas kepada Jokowi di satu sisi secara formal kepada Pak Prabowo. Tapi kalau kebijakan seperti ini, saya yakin ini sangat bertentangan sekali dengan misinya Prabowo kan, dalam rangka pemberantasan korupsi dan segala macam. Iya betul. Dan Pak Prabowo kan juga membangun dari desa itu Pak ya. Betul. Dan di sini juga yang saya khawatirkan juga pendamping desa ini kan nanti juga akan berinteraksi dengan koperasi Merah Putih. Ya. Jadi semakin luas cakupannya. Dan satu hal yang sangat mudah sekali ya, dalam rangka membangun kekuatan massa tanpa dibiayai negara, ya kan? Jadi caranya seperti ini. Dengan kata lain, sebetulnya kalau dilakukan seperti ini, ada free rider untuk untuk pendamping desa itu nanti ya. Ada penunggang liar lah ya. Jelas, udah pasti. Pak begini, apakah yang dilakukan oleh Menteri Desa ini menurut Bapak merupakan sebuah insubordinasi kepada Pak Prabowo? Jelas. Ini adalah satu tindakan atau kebijakan yang insubordinasi karena tidak searah dengan misi Pak Prabowo, ya kan, membangun pemerintahan yang bersih, anti korupsi. Karena kalau kita lihat ya kan, kebijakannya Yandri ini sangat mencederai rasa keadilan sekian ribu kepala keluarga loh Pak. Artinya sangat menyakiti hati rakyat. Jadi saya melihat bahwa Yandri juga tidak punya kepekaan terhadap perkembangan situasi, di mana marahnya publik itu tidak hanya berhenti pada aksi demonstrasi, tapi juga bentuk kerusuhan. Jangan-jangan nanti Yandri bisa dinepalkan juga kasus ini kan? Pak begini, kalau yang 1040 itu alasannya adalah nyalek, meskipun kemudian kader-kader PAN juga nyalek dan tidak kena. Bapak percaya meskipun itu belum terjadi akan ada alasan-alasan lain untuk sekian banyak orang lain yang akan belum ada. Hanya itu alasannya. Sehingga 1040 orang harus diputus kontraknya. Dan yang menyedihkan sekali, ketika dia diputus kontrak, dia sudah bekerja 10 tahun, Pak. Ya, tanpa ada surat pemberhentian secara resmi, tanpa adanya bentuk terima kasih dari hanya melalui share WhatsApp bahwa Anda tidak bisa dilanjutkan kontraknya karena Anda ikut caleg. Artinya sebetulnya sebuah kementerian yang katakan saja legitimate ya, sebuah kementerian yang resmi melakukan hal-hal yang tidak etis dengan memutus orang hanya dengan WhatsApp. Betul.
betul, jelas. Makanya hari ini ya kan mereka yang 1040 ini ya kan membuat kesepakatan untuk melakukan gugatan kepada PT UN. Kemudian juga ingin bertemu dengan Presiden dan DPR. Jokowi pernah melakukan pengumpulan kepala desa melalui melalui organisasinya. Pak Yandri juga pernah melakukan hal yang sama dengan memakai KOP. Apakah Bapak melihat Pak Yandri melakukan, katakan saja, peniruan ataupun melakukan cara-cara yang sama dengan yang dilakukan Jokowi atau gimana? Ini kan menjadi budaya politik dari partai politik tertentu ya kan. Ketika memanfaatkan jabatan publik untuk kepentingan keluarga dan partainya gitu. Nah, oleh karenanya apa yang dilakukan Yandri itu adalah salah satu bentuk plagiat ya dari apa yang dilakukan plagiasi terhadap Jokowi. Karena Jokowi selalu menggunakan jabatannya ya kan untuk membangun kekuatan politiknya ya kan? Mulai entah untuk relawan dan segala macam. Nah, Yandri pun melakukan yang sama untuk kepentingan istrinya. Gitu. Ketika dia baru menjabat jadi menteri, dia gunakan kop surat Kementerian Desa untuk mengumpulkan kepala desa dalam rangka kepentingan pencalonan istrinya sebagai Bupati Serang. Gitu. Persoalan itu masih jadi kasus atau sudah berhenti, Pak? Sekarang? Jadi kalau kemarin, kalau ternyata akhirnya istrinya juga menjadi Bupati Serang melalui pemilu ulang, artinya sudah clear. Harusnya persoalan itu kan pidana. Ya. Tapi tidak prosesnya tidak bergulir, tidak berjalan, ya kan? Ya kita bisa lihat lah, ya kan, bagaimana penerapan hukum di negeri ini kan sangat mencolok sekali. Ketika terjadi pengulangan pemilu, pilkada, berarti kan ada kesalahan yang terjadi. Kesalahan itu di mana? Ya di Yandri lah. Tapi begitu ketika diulang, istrinya boleh ikut, nggak ada artinya. Harusnya istrinya tidak boleh ikut lagi karena sudah ada pelanggaran yang dilakukan sebelumnya. Tapi ini nggak, ya artinya jadi penegakan hukum cuma basa-basi aja. Kalau misalnya tadi Bapak mengatakan bahwa Pak Yandri melakukan plagiasi terhadap apa yang dilakukan Pak Jokowi. Pak Jokowi mengumpulkan kepala desa, Pak Yandri juga mengumpulkan kepala desa. Apakah kita bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah guru dari Pak Yandri dan Persani? Kalau kita lihat ya, inilah polanya Jokowi untuk membangun kekuatan pendukung fanatik. Yandri sudah begitu mendapat luxury dari Jokowi menjadi menteri loh, ya kan? Itu kan sebuah luxury yang diberikan. Sehingga saya yakin bahwa loyalitas tegak lurus Yandri kepada Jokowi itu pasti. Seperti termul-termul yang lain. Oleh karenanya kebijakan yang dilakukan oleh Yandri yang kemudian bernuansa politik, tentunya ini pasti ada kaitan dengan kepentingan politik Jokowi 2029. Nggak bisa enggak. Artinya tujuan Pak Jokowi itu kemudian beririsan dengan tujuannya Pak Yandri, begitu? Ya, pasti ya. Saya yakin, karena secara psikologis ya, banyak mereka-mereka yang diangkat oleh Jokowi, harkat martabatnya dari bukan siapa-siapa menjadi luar biasa ya. Itu tingkat loyalitasnya itu sangat militan. Nah, termasuk Yandri. Ya, secara psikologis ya kan, Yandri harus mengakui bahwa apa yang didapat di hari ini karena berkat Jokowi. Tidakkah kemudian hal itu sudah hilang ketika beliau mendapatkan kepercayaan dari Pak Prabowo sebagai presiden yang juga punya hak prerogatif untuk mengangkat dia? Saya yakin bahwa kepercayaan itu tidak diberikan oleh Prabowo karena Yandri mencapai kedudukan itu berkat campur tangannya cewek-cewek Jokowi, gitu loh. Sehingga Yandri juga menginginkan ya kan kembalinya kekuasaan masa lalu di mana dia bisa melakukan praktek-praktek politik seperti yang diinginkan. Dan dia kan masih juga mendambakan bahwa akan ada masa-masa seperti Jokowi lalu kan, ketimbang hari ini kan. Pasti buat Yandri banyak rambu-rambu yang harus dia patuhi. Sekalipun demikian, dia tetap berani untuk melawan.
Oke Pak, begini. Ini kan kita tadi selalu bicara Pak Jokowi, Pak Yandri. Sementara di antara keduanya ada ketua partai yang namanya Pak Julhas. Tidakkah ini atas sepengetahuan dan izin beliau? Nah, itu sudah jelas Pak. Karena gini, karena kita lihat bahwa Pak Julhas juga sosok menteri ya, sosok pimpinan partai yang juga mendapat luxury dari Jokowi, gitu loh. Jadi memang semua ini tidak bisa dilepaskan antara Julhas, Yandri dengan Jokowi. Ini mata rantai yang sampai hari ini, kan mereka tetap menginginkan nostalgia kekuasaan masa lalu. Jadi sekalipun Yandri berada di dalam kekuasaan Prabowo, tapi ini adalah masa-masa sulit buat mereka karena mereka harus loyal kepada kebijakan Prabowo yang nyata-nyata tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi dambaan untuk mendapatkan situasi politik seperti masa lalu ini terus diupayakan. Artinya tadi Bapak mengatakan dambaan untuk mendapatkan situasi politik di masa lalu itu akan diwujudkan di tahun 2029 itu. Betul. Melalui dukungan kepada Gibran. Nah ini yang perlu dicermati nih oleh kubu Prabowo, ya kan, bahwa ini salah satu bentuk begal politik ya, terhadap kepentingan Prabowo. Terlepas dari Prabowo ingin berkuasa lagi 2009 atau tidak, tapi ini kan kerikil dalam sepatu kekuasaan Prabowo. Pak, ini yang terakhir kan ada pernyataan Pak Jokowi kepada relawan-relawannya untuk mendukung Pak Prabowo sehingga pasangan Prabowo Gibran ini tidak hanya bertahan 5 tahun tapi juga akan bergulir di 2009 ke 2034 gitu ya. Artinya apakah sebetulnya Pak Prabowo juga tidak akan memandang ini baik-baik saja karena juga melibatkan dirinya yang diangkat oleh relawan katakan? Ya artinya begini ya, bahwa pernyataan Jokowi seperti itu kita analogikan seperti orang mau tenggelam, apa juga dirambet sama dia, apa juga dipegang gitu. Sehingga pernyataan Jokowi seperti kemarin itu cuma sekedar kosmetika politik aja dalam rangka meredam ya kan upaya-upaya menetralisir kekuatan Jokowi di dalam tubuh Prabowo. Jadi kalau kemudian itu dianggap sebuah pernyataan yang menyejukkan Prabowo oleh Prabowo, itu berarti kesalahan besar. Kita tahu bagaimana Jokowi melakukan kebohongan-kebohongan. Bagaimanapun kan PAN ini lahir di masa reformasi dan pernah menjadi partai yang jadi simbolnya reformasi kan? Iya. Nah, bagaimana Bapak melihat data-data yang Bapak kumpulkan partai ini di masa-masa terakhir? Tadi Bapak katakan ada perilaku Mendes seperti ini, juga ketidakkonsistenan ini semangat reformasi. Ya Pak Julhas, apakah partai ini masih bisa dikatakan reformis seperti masa-masa awal dulu? Ya, saya pikir trademark PAN sebagai partai reformasi itu lebih cenderung kepada figur ya. Ya, Amin Rais pada saat itu ada di situ gitu. Jadi hanya bergantung kepada figur Amin Rais. Tapi ketika Amin Rais lepas dari PAN, maka trademark itu sudah juga hilang di dalam tubuh PAN. Jadi lebih banyak bergantung kepada figur pada saat itu. Ya, kenyataannya pada hari ini kita lihat kan, termasuk PAN juga adalah partai politik yang saya pikir juga tidak sejalan dengan upaya untuk membangun demokrasi. Ketika kita lihat bagaimana kebijakan Yandri kan memporak-porandakan semangat demokrasi pada saat pemilu kada di Banten, itu jelas sekali kan bahwa Yandri sudah ingkar terhadap cita-cita reformasi dalam rangka membangun demokrasi. Kemudian ditambah juga persoalan-persoalan sekarang kan tidak adanya mencerminkan rasa keadilan bagi kepentingan publik yang dilakukan oleh Yandri. Bapak kan punya jaringan di istana lah, gampangnya saya katakan seperti itu. Apakah ini sudah sampai pada Pak Prabowo dalam pengamatan Bapak, atau
beliau masih belum tahu ada persoalan ini. Saya yakin bahwa beliau sekarang tahu. Setelah ada pemberitaan di beberapa media, kemudian keresahan yang terjadi di kalangan para TPP ini, yang sehingga sampai bersurat kepada presiden, saya yakin presiden tahu. Namun demikian kita berharap ya kan, presiden bukan hanya mengambil langkah tegas mengembalikan hak mereka, tapi buat saya ya kan, Yanti harus mundur dari Menteri Desa karena sudah melakukan langkah-langkah insubordinasi. Insubordinasi bisa pidana loh, Pak. Oke. Pak, begini. Tadi Bapak mengatakan Ombudsman sudah mengeluarkan putusan lah terkait hal ini dan itu nadanya adalah menyalahkan Menteri Yandri. Meskipun dikatakan bahwa keputusan Ombudsman ini tidak mengikat, bagaimana Pak Prabowo sepengetahuan Bapak tentang pribadi beliau akan melihat ini? Akan melihat keputusan ini? Ya kalau kita melihat menelaah laporan hasil pemeriksaannya, di situ disebut laporan hasil Ombudsman, bahwa dinyatakan bahwa keputusan Yandri, kebijakan Yandri memutus kontrak itu adalah tindakan yang maladministrasi. Dan kemudian Ombudsman juga menyatakan bahwa Kementerian Desa harus mengembalikan hak-haknya yang telah diputus kontrak itu. Ya, kalau saya belum melihat sejauh mana Pak Prabowo mencermati masalah ini. Tapi ya kan, ketika presiden kemudian tidak peka terhadap kepentingan publik, kemudian semata-mata melindungi ya kan, kebijakan menterinya, ini saya pikir akan terjadi blunder. Yakin blunder. Dan ini juga menjadi salah satu pemicu nantinya ya kan, kemarahan publik terhadap kekuasaan Prabowo. Karena Menteri Yandri juga tidak menghargai satu lembaga yang sah seperti Ombudsman tadi. Iya. Ya. Walaupun keputusan tidak mengikat ya. Tapi secara moral ya kan, Menteri Desa harus menghargai keputusan diambil Ombudsman atas dasar hasil pemeriksaan. Pak, ini tadi Bapak mengatakan fungsi desa itu sangat penting, apalagi saat ini kan sedang dibangun KMP, Koperasi Merah Putih. Dan kita tahu Kementerian Desa ini punya anggaran 71 triliun dana desa. Kalau menurut Bapak, dengan posisi sepenting itu, apa sebetulnya yang harus terjadi di Kementerian Desa ini? Saat ini dalam suasana kalau saya melihat bahwa terjadi pemutusan kontrak kerja sekian ribu TPP ya, tenaga pendamping profesional oleh Yandri. Ini kan sama juga Yandri berusaha untuk memporak-porandakan pembangunan di desa. Karena mereka ini sudah bekerja 10 tahun. Ya kan? Menjadi pendamping desa. Sudah sangat mengenal desa dan orang desa mengenal mereka juga. Ya. Dan sudah sangat memahami bagaimana culture di desa ya kan. Bagaimana mereka juga mengawasi penyaluran dana desa. Dan mereka juga selama ini termasuk berjasa mengungkap persoalan-persoalan penyimpangan kasus dana desa yang dilakukan oleh kepala desa. Dan termasuk dari mereka juga masukannya. Nah, artinya ketika ini diputus ya kan, artinya sama juga Yandri membiarkan dana desa itu berjalan tanpa kontrol. Nah, itu kan ancaman juga. Sekarang bagaimana kebijakan swasembada pangan yang dilakukan yang dicanangkan oleh Prabowo bisa berhasil ketika desa tidak bisa dibangun sesuai dengan rencana kepentingan Presiden Prabowo. Seperti misalnya desa menjadi basis pangan, ya kan? Desa menjadi basis bahan baku industri. Saya pikir
Basis ekonomi juga koperasi, Pak. Oh iya, ini justru semakin jauh gitu ya, dari arah kebijakan pembangunan Jokowi, Pak Prabowo. Bapak ada indikasi kuat nggak bahwa yang dilakukan ini tidak sekadar penggantian dan sebagainya, tapi upaya untuk menggergaji sistem yang ingin dibangun oleh Prabowo di desa? Yang jelas buat saya, ya, keberadaan Yanti sebagai Menteri Desa ini semata-mata kan lebih berorientasi pada kepentingan kekuatan politik tertentu gitu, untuk membangun basis massa, untuk kepentingan politik, tidak untuk membangun desa gitu. Soalnya di situ, Pak. Jadi inilah kerawanannya, yang harus cermat dilihat oleh Presiden gitu, bahwa Yandri hanya melihat desa sebagai basis kekuatan massa untuk kepentingan politik tertentu 2009, tidak bagaimana membangun desa sebagai hinterland untuk daerah perkotaan sebagai basis pangan, basis bahan pokok, basis perekonomian juga, betul. Ya, itu dia. Pak, ketegasan seperti apa yang menurut Bapak harus dilakukan oleh Pak Prabowo dalam kaitan persoalan ini? Saya pikir buat saya, ya kan, dihadapkan oleh persoalan-persoalan yang seperti ini, adanya bentuk insubordinasi, saya pikir zero toleransi lah buat Prabowo untuk melihat pembantu seperti ini. Ganti. Bapak masih berharap seperti itu, atau misalnya seiring waktu, seiring apa yang dilakukan Pak Prabowo, harapan itu tidak terlalu besar? Kalau saya melihat ya bahwa ini adalah tontonan yang memalukan dari seorang Menteri Desa ya, karena kebijakan yang sangat tidak berpihak kepada rasa keadilan, terus kemudian juga merusak nilai-nilai demokrasi ketika dia harus mendukung istrinya. Ya, ini adalah satu hal yang saya pikir adalah tontonan yang memalukan dari seorang Menteri Desa. Dipertontonkan ya secara publik. Iya, dan beberapa kali kan polanya Menteri Desa ini terungkap melalui surat. Kemudian di sini ada surat beredar dari PAN gitu ya. Nah, ini modus-modus yang kerap dilakukan oleh Yandri. Ini salah satu bentuk arogansi kekuasaan yang dilakukan oleh Yandri. Dan ini selalu terulang. Dengan kata lain, Bapak menilai bahwa yang bersangkutan tidak pernah belajar dari hal-hal yang buruk itu ya? Jelas. Bahkan banyak pengamat pun mengatakan bahwa Yandri ini terlalu overconfident gitu loh, dalam mengambil kebijakan. Dia tidak melihat apakah kebijakan ini bertabrakan dengan kebijakan Prabowo, dia nggak lihat. Mengapa overconfident? Ya karena merasa bahwa itu tadi, bahwa ada tuntutan yang diberikan kepada dia oleh bos yang lain. Ya, the big boss gitu ya. Atau berhala yang dia sembah. Dan big boss itu menurut Bapak bukan Prabowo? Bukan, pasti bukan. Terima kasih sekali Pak. Sudah berkenan untuk membuka persoalan ini. Semoga apa yang kita perbincangkan bisa menjadi cermin buat kita, kehidupan kita dan negara ini ke depan. Amin. Sobat Madilog, pertanyaannya kini sederhana. Jika desa saja bisa dikorupsi melalui kebijakan, apalagi yang tersisa dari republik ini selain ilusi? Ombudsman boleh berbicara maladministrasi, MK boleh memerintahkan pemungutan suara ulang, partai boleh berkelit dengan bantahan. Namun yang sedang dipertaruhkan jauh lebih besar, meritokrasi, moral publik, bahkan makna pelayanan negara. Desa yang semestinya menjadi batu pertama pembangunan dari pinggiran justru sedang diperlakukan bak tambang rente politik. Disinilah kita diuji, apakah Presiden berani menegaskan bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan dagangan kuota? Atau kita hanya akan melihat demokrasi terus dikebiri sekedar stiker yang ditempelkan di kop surat kementerian? The price good men pay for indifference to public affair is to be ruled by evil men, kata Plato. Harga yang harus dibayar orang-orang baik karena tak acuh terhadap urusan publik adalah diperintah oleh orang-orang jahat. Sobat Madilog, harga dari pembiaran bukan hanya hilangnya dana, tapi hancurnya republik dari akar terdalamnya, desa. Jika itu terjadi, apapun yang selanjutnya kita gulirkan, bina dan kembangkan tak lain hanya kepura-puraan yang sia-sia.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Aduh.